Proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi sorotan. Di balik klaim kemajuan dan kerjasama strategis Indonesia-China, tersimpan beban utang 118 triliun rupiah yang kini membayangi keuangan BUMN dan menantang kredibilitas fiskal pemerintah. Kacau ini. Kita akan bahas, inilah hot topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau WUS kembali menjadi sorotan publik setelah persoalan utang raksasa yang membelitnya memunculkan kekhawatiran baru di tengah ancaman pelebaran defisit fiskal negara. Total nilai investasi proyek ini mencapai 118,37 triliun rupiah, setara dengan 7,27 miliar USD, dengan 75% pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank atau CDB. Pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat membuat proyek ini jauh melampaui perhitungan awal. Kini utangnya disebut-sebut telah menjadi bom waktu bagi keuangan BUMN dan berpotensi mengguncang fiskal negara. Meski pemerintah bersikeras tidak akan menanggungnya melalui APBN. Kisruh ini berawal dari usulan COO Danantara, Doni Oskaria, yang menawarkan dua skema penyelamatan proyek WUS. Pertama, pemerintah diminta menambah penyertaan modal negara atau PMN kepada PT Kereta Api Indonesia alias KAI, pemimpin konsorsium KCIC, untuk memperkuat struktur keuangan. Sebagai imbalannya, infrastruktur proyek kereta cepat diserahkan kepada pemerintah sehingga KCIC hanya berperan sebagai operator tanpa kepemilikan aset. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak keras usulan itu. Ia menegaskan bahwa Danantara sebagai pengelola investasi BUMN yang memperoleh dividen besar semestinya dapat menuntaskan persoalan tanpa melibatkan APBN. Kalau KCIC itu di bawah Danantara, mestinya mereka sudah punya manajemen dan dividen sendiri. Jangan semua lari ke pemerintah, kata Purbaya di Bogor pekan lalu. Purbaya mengingatkan bahwa Danantara mengantongi 80 triliun rupiah dari dividen BUMN dalam setahun, sehingga secara logika keuangan lembaga itu memiliki cukup sumber daya untuk menanggung beban utang WUS tanpa menggerus anggaran negara. Proyek WUS sejatinya diklaim sebagai simbol kemajuan transportasi nasional dan kerjasama strategis Indonesia-China. Pembangunannya dimulai pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. Namun di balik pencapaiannya, masalah finansial besar membayangi konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), terdiri dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI yang memegang 60% saham dan China Railway International dengan 40%. Dalam PSBI sendiri, PT KAI memegang porsi dominan 58,5%, disusul PT Wijaya Karya atau WIKA 33,4%, PT Jasa Marga 7,1%, dan PT Perkebunan Nusantara 1,03%. Sayangnya, laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan PSBI terus memburuk. Tahun 2024, PSBI menanggung kerugian 4,2 triliun rupiah dan pada semester 1 2025 rugi bersihnya mencapai 1,63 triliun rupiah dengan 951,5 miliar rupiah dikontribusikan langsung ke laporan keuangan PT KAI. Utang KCIC ini ibarat bom waktu yang menggerogoti kinerja keuangan KAI, ungkap Direktur Utama Kereta Api Indonesia Persero Bobi Rashidin dalam rapat dengan DPR pada Agustus lalu. Pengamat ekonomi dari Political Economy and Policy Studies (PEPS), Antoni Budiawan, menilai satu-satunya jalan realistis untuk menyelamatkan proyek ini adalah restrukturisasi utang ke CDB. Menurut perhitungan PEPS, beban bunga tahunan dari pinjaman KCJB mencapai 120,9 juta dolar Amerika Serikat atau hampir 2 triliun rupiah per tahun. Terdiri dari bunga 2% untuk utang pokok sebesar 6,02 miliar dolar Amerika Serikat dan bunga 3,4% untuk
pembengkakan biaya. Uang Danantara hanya dari dividen dan pinjaman. Kalau dipakai buat bayar bunga kereta cepat saja, mereka tidak bisa lagi membiayai proyek ini, kata Anthony. Ia menilai wajar jika Danantara meminta bantuan pemerintah, tetapi secara hukum dan fiskal, hal itu tidak mungkin dilakukan. Setelah Danantara mengambil alih investasi dividen dari 65 BUMN, APBN tidak lagi bisa menyuntikkan modal karena dividen yang dulu masuk kas negara kini dikelola sepenuhnya oleh Danantara. Dividen BUMN sudah diserahkan ke Danantara. Masa dividen mereka ambil, tapi minta suntikan modal dari APBN? Itu tidak masuk akal dan bisa menyalahi aturan keuangan negara, tegas Tony. Ia menilai keputusan Menkyu Purbaya sudah tepat. APBN tidak boleh menjadi penyelamat terakhir bagi proyek swasta atau BUMN bermasalah. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikur Rahman, juga menilai sikap Menkyu Purbaya sebagai langkah yang disiplin dan kredibel secara fiskal. Menurutnya, usulan Danantara berisiko mencapai liability tersembunyi dalam APBN yang bisa menggerus kredibilitas kebijakan fiskal pemerintah. Kalau pemerintah menerima tawaran Danantara, akan muncul presiden buruk. Setiap kali BUMN rugi, mereka akan minta diselamatkan negara, ujarnya. Seperti dikutip dari BBC News Indonesia. Rizal mengingatkan bahwa beban finansial KCJB tidak seimbang dengan kapasitas pendapatannya. Data menunjukkan sepanjang 2024, tiket WUS hanya terjual 6,06 juta lembar dengan pendapatan kotor sekitar 1, triliun rupiah, jauh di bawah beban bunga utang tahunan. Kalau situasi ini dibiarkan, bisa muncul efek domino terhadap BUMN transportasi lain seperti KAI dan Danantara, ujarnya. Meski begitu, harapan masih ada. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslaini mengungkapkan bahwa negosiasi restrukturisasi utang KCIC dengan pihak Cina sedang berlangsung. Negosiasi itu mencakup penataan kembali tenor, bunga, dan mekanisme pembayaran agar struktur pembiayaan proyek ini menjadi lebih berkelanjutan. Namun Rosan mengakui proses ini juga bisa berdampak terhadap rencana proyek lanjutan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Restrukturisasi tidak sekedar solusi jangka pendek, tapi bagian dari reformasi menyeluruh agar kesalahan pembiayaan seperti ini tidak terulang, jelas Rosan. Anggota Komisi 6 DPR, Herman Khairon, menyatakan dukungannya terhadap opsi restrukturisasi, asalkan perhitungannya masuk akal. Ia menilai selain negosiasi utang, efisiensi operasional, dan perluasan rute ke Surabaya bisa menjadi langkah jangka panjang yang meningkatkan pendapatan KCIC. Kalau penumpang bertambah karena rute diperpanjang, otomatis pendapatan juga meningkat. Kita perlu mendorong visibilitas proyek Jakarta-Surabaya agar lebih produktif, kata Herman. Sebagai catatan, proyek kereta cepat awalnya merupakan usulan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency yang bahkan sudah mengeluarkan dana 3,5 juta dolar Amerika Serikat untuk studi kelayakan pada tahun 2014. Rencana Jepang menawarkan pinjaman jangka panjang dengan bunga 0,1% per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan pinjaman Cina. Namun pada 2015, Cina berhasil menggeser Jepang setelah menawarkan skema investasi tanpa jaminan APBN dengan bunga 2%, yang akhirnya diterima pemerintah melalui Perpres nomor 107 tahun 2015. Proyek ini mulai dibangun pada 2016 dan ditargetkan rampung pada 2018. Namun baru beroperasi 5 tahun kemudian dengan biaya yang melonjak drastis. Kini keberlanjutan proyek yang dulu dijanjikan tidak membebani negara justru menjadi beban struktural baru yang menantang kredibilitas manajemen BUMN dan konsistensi kebijakan fiskal pemerintah. Sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjadi penanda penting dalam menjaga batas antara tanggung jawab fiskal negara dan kinerja korporasi BUMN. Namun di sisi lain, utang 118 triliun rupiah dan bunga 2 triliun per tahun bukan angka kecil yang bisa diselesaikan tanpa strategi besar. Restrukturisasi pinjaman ke China Development Bank kini menjadi satu-satunya jalan realistis, meski tidak mudah. Bila gagal, opsi terakhir, seperti yang diperingatkan para ekonom, adalah risiko default dan potensi pengambil alihan proyek oleh China secara penuh. Apapun hasilnya, khusus kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi pelajaran mahal tentang bagaimana keputusan geopolitik, euforia proyek strategis, dan kalkulasi bisnis yang tidak matang dapat berujung pada beban ekonomi yang panjang. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.